Nah, tapi yang jelas yang mampir ke Rumpi hari ini ada yang ditunggu-tunggu datang juga ada Arumi Bachsin. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Arumi Bachsin, artis berusia 27 tahun yang memulai karir sebagai model sejak umur 12 tahun ini berkat dijodohkan oleh manajernya menikah muda di usia 19 tahun dengan Emil Alestianto Dardak pada tahun 2013 yang saat itu berusia 29 tahun dan masih menjabat sebagai Executive Vice President BUMN namun kini telah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Ibu dua anak yang sempat mengalami keguguran ini setelah menikah berhenti dari dunia hiburan lantaran sibuk mendampingi suami menjadi ketua PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur, kader partai politik dan aktif membuat konten di YouTube channelnya yang memiliki subscribers lebih dari 126.000. Bagaimana cerita rumah tangga Arumi Bachsin dan Emil Dardak? Dan bagaimana respon Arumi ketika disebut pencitraan oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Arumi Bachsin. Wow, jadi ibu. Jadi aku manggilnya apa nih? Atau aku serba salah aku kalau Nggak manggil? apa-apa kalau di sini mah Mbak Arumi gitu. juga nggak apa-apa. Mbak Arumi, baik Mbak Arumi. Mbak Arumi, kalau Yes. di sini udah tau lah kamu harus siap mental, siap segala-galanya ya. Makanya. Ini namanya kursi pedes, Pedes. kursi durjana ya. Karena aku akan membacakan beberapa kata atau kalimat ya yang sangat provokatif ya. Kamu kalau denger tuh akan iya gitu. Pasti reaksinya macam-macam lah. Tapi kita pengen denger ketika kamu mendengar kalimat berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu? Oke. Utarakan. Ya. Oke. Dan ingat, aku sudah peringatkan, ini adalah kalimat-kalimat provokatif. Tapi Kita mulai, apa reaksi Mbak Arumi Bachsin ketika mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini? horor ya. Oke. Arumi, Iya. apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat kabur dari rumah? Aku yang dulu. Arumi Bachsin, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar komentar? Arumi Bachsin gak cocok jadi istri pejabat, terlalu muda, masih suka pecicilan. Ya nggak apa-apa kan yang pejabat suamiku. Oke, kalau mendengar kalimat berikut ini, Arumi Bachsin siap dipoligami. Oh enggak. Enggak ya. Oke. Lanjut. Arumi Bachsin kayaknya rindu syuting lagi. Bukan apa-apa, supaya bisa beli tas mahal dari uangnya sendiri. Enggak juga lah. Enggak juga ya. Oke. Kalau kamu mendengar, ini satu kata aja. Iya. Tapi apa reaksi yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kata korupsi? Takut. Tepuk tangan buat Arumi Bachsin. Memang benar-benar panas, aku tadi pedes ya. Silakan duduk di kursi yang Oke. empuk yang enak ya, kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Kamu di sebelah sana Arumi. Oke. Arumi, kita di sini. Nah, ya ampun, aku udah lama banget loh gak ketemu. Makanya, Iya. dulu masih kurus, masih 10 kg yang lalu aku dulu. Iya, dulu kamu kurus banget, sekarang juga masih kurus. Padahal anaknya udah 2 ya? Udah 2. Coba kita mau tunjukin foto berikut ini dan kita mau tanya cerita apa di balik. Ini Oke. dia fotonya. Suami aku ulang tahun. Suaminya Arumi Bachsin. Yes. Kayak kalau kita lihat baca berita lah tentang perjalanan hidup kamu itu Iya. kan yang di masa muda kan banyak ceritanya ya. Banyak. Terus sampai kamu ketemu sama Mas Mas Emil. Emil. Mas Emil. Apa sih yang kamu menggambarkan sosok ini dalam kehidupan kamu? Setelah kamu bertemu Celah. Life Life changing. Ya Life pastilah gitu. Karena belajar banyak banget. Terus juga membangun kehidupan sama si bapak yang ini. Sehingga pasti life changing banget. life changing. Apa yang kamu rasakan dengan adanya life changing bertemu dengan Ya semuanya jadi jauh lebih baik. jauh lebih baik? Jauh lebih baik dari sisi aku sendiri, keluarga besar, terus juga sekarang aku punya keluarga baru, sehingga semua jauh lebih baik dan juga punya mimpi yang banyak untuk kedepannya. Mimpinya banyak. Emang dulu sebelumnya kayak apa? Nah kalau dulunya kan aku menggebu-gebu ya. Wow, dulu aku menggebu-gebu. Cuman kalau sekarang udah jauh lebih baik lah gitu. Maksudnya punya pasangan yang cocok, terus juga bisa sama-sama membangun,
bukan cuma aku jadi supportnya Mas Emil, tapi kadang-kadang Mas Emil pun mau jadi supportnya aku dalam hal apapun, sehingga semua dapat tercapai. Keluarga kamu sebenarnya reaksinya apa waktu kamu ya bertemu dengan Mas Emil, menikah di usia 19 tahun gitu? Semudah- Kaget lah, karena selama ini yang saya bawa pulang ke rumah nggak ada yang benar. Yang dua bulan yang lain-lain. Di waktu kamu ketemu di umur 17 tahun sama Mas Emil, heeh. keluarga tahu nggak tahu? Tahu, Tahu. cuman maksudnya Mm-mm. apa namanya, kaget, wow akhirnya ketemu orangnya yang wah cakep, Masa sopan, depan, masa ya. depan kayak perspektif gitu kan, gitu. Kalau dulu kan tertariknya kan sama yang gitu-gitu, Ya, gitu. cocok di usia kamu waktu itulah. Iya, pada saat itu kan maunya senang-senang aja, Ya, ya. jadi dapatnya juga yang maunya senang-senang gitu. Nah kemudian ketemu sama Mas Emil, sebenarnya yang jatuh cinta pertama kali ya mungkin keluarga aku gitu, karena kebanyakan cowok yang bawa ke rumah itu nggak lulus standar ya, tidak lulus SNI itu. Jadi Jadi yang kayaknya pas wah yang ini ini benar-benar langsung oke yes. gitu ya. Wah, kamu nikah umur 19, oke gitu langsung gitu ya. Iya, udah Atau enggak pacaran sebenarnya? 2 tahun dulu. Jadi Oh, pacaran 2 tahun. pengenalan tuh udah 2 tahun Padahal dulu. sebenarnya kamu minta nikahnya di umur berapa? Aku nggak minta nikah. Jadi karena kan umurnya kan beda jauh ya, Ya, 10 10 tahun. Pada saat itu Mas Emilnya juga udah cukup matang untuk menikah. Kemudian akunya juga menjalani perkenalan ini, pacaran ini selama 2 tahun. Udah saling tahu gitu kalau memang ini pengen serius, nanti gimana. Nggak ada ditakut-takutin, nggak ada diposesifin, masih boleh untuk raih cita-cita dalam hal apapun, sekolah masih boleh. Tapi jadi dia nggak udah takut. dia udah cerita kalau dia akan terjun dunia politik apa segala. Enggak ada. Jadi politik ini rada-rada jebakan Batman kalau kata Bang Surabaya ya. Jadi Udah jadi nikah? udah nikah, satu tahun, 1,5 tahun kemudian baru dia ada kayaknya ke politik nih gitu. Tapi ya akhirnya sama-sama belajar, jadi akhirnya ya seru sih, jadi kayak buka lembaran baru Buka juga. pengalaman baru ya. Pengalaman Tapi baru. keluarga Mas Emil sendiri ketika tahu bahwa ini loh sama Arumi Bashir yang beritanya tuh ya. Iya, saya juga heran. Saya juga heran. Mama sama papa dan keluarga, mertua. Heran loh aku, maksudnya open minded banget keluarganya tuh. Maksudnya Mas Emil dengan background yang cukup, yang keluarga bener ya, keluarga baik-baik, pendidikannya tinggi dan lain-lain. Pasti kan menantu idealnya kan mungkin yang Apa, sama kayak apa, gitu dulu. Nah sedangkan dulu saya masih kuliah, lulus juga belum, dengan segala masa lalu gitu. Dan Artis punya- pula ya kan? artis pula. Jadi diterima, justru malah menghargai juga pekerjaan itu sendiri. Buat aku sih open minded banget, alhamdulillah. Ini memang rezeki, jodoh Rezeki. yang betul-betul dibuka dan dimudahkan begitu Betul. ya. Nah, ini sekarang pernikahan mereka sudah berjalan 7 tahun ya? Yes. Sudah. Ada cuplikan dan mereka rajin juga bikin vlog, ada vlog-vlog yang cerita tentang keseharian mereka gitu. Kita lihat yang berikutnya salah satu cuplikannya. Bukan jenuh sama kamu. Emang hubungan kita, jelaskan. Enggak sih, bukan salahnya orangnya tapi hubungannya ya kayaknya kok Kemarin karena belum lama ini kita baru ngobrolin. baru diskusi. Baru diskusi. Pertanyaannya simple. Mas Emil, ngerasa too comfortable nggak? Gitu. Jadi jenuh, tapi jenuh yang masih positif ya. Maksudnya akhirnya tuh kita tuh ngerasanya tuh makin kesini kayak kakak adik gitu loh, which is good, jadi kayak teamwork gitu. Tapi kan pengennya ada spice-nya gitu loh, jadi nggak terlalu comfortable, nggak terlalu Terus dia ngajakin jenuh. berantem. Terus aku bilang salah satu hal yang akan menumbuhkan rasa membara lagi itu adalah ketika kita sering berantem. Dia nggak mau, jadi ya udah. Salah ya, tuh comfortable salah. Salah ya. Udah bisa lihat kan dari cuplikan segitu Mas Emil orang yang sangat Santai aja calm. gitu. Aku tuh kalau bisa ayo kita apaan sih gitu ya. Bahkan tapi kamu, mungkin itu Kak Ros yang bikin kita jadi Cocok. awet, Oh. cocok. Loh, Mungkin kamu mimpi dia poligami aja kamu bangun kamu mukul dia kan? iya. Itu apa rindu keributan atau gimana sebenarnya? Enggak juga. Jadi mimpinya tuh rasanya jelas banget gitu. Jadi pas set nengok ke samping, wah kamu tadi malam poligami ya. Padahal di mimpi. Astaga. Tapi gimana jadi 7 juta? Emang benar ada rasa apa ya? Ya kan kamu perubahannya cepet loh. Umur 19 menikah terus punya anak. Itu Iya. kan perubahan dalam sebuah kehidupan Semua, tuh cepat. Terus habis gitu terjun ke dunia politik. Ada peran baru lagi yang harus Benar. kamu jalanin. Itu apa yang kamu rasakan? Adaptasi. Awalnya tuh sempat bingung juga karena kayak pencarian jati diri juga ya gitu, dengan background aku di entertain itu masuk nggak di birokrasi. Terus ternyata mendampingi Mas Emil baik dari zaman Trenggalek sampai dengan sekarang itu
dapat amanah juga akunya. Jadi istrinya tuh harus Itu juga punya- aktif berperan ya? gitu ya. Ketua tim Gerak PKK dan juga Dekranasda. Nah itu sebelumnya nggak pernah dengar, pas masih dulu-dulu nggak pernah dengar. Jadi akhirnya buka, jadi kayak anak sekolah lagi. Jadi bener-bener buka, belajar, baca bukunya tentang PKK, gerakannya apa, kemudian Dan kamu jadi ketua PKK-nya, kan ibu-ibunya ini usianya biasanya kan ya Iya, lebih senior dari kamu. heeh. Gimana itu rasanya? Anak baru, umur muda, ada rasa minder, deg-degan gitu gak sih? Oh iya aku tuh sampai ya ampun aku tuh udah bawa acara berapa biji, presenter udah banyak, ngomong depan orang juga Udah sering, banyak. Tapi ketika kayak gini ngomong depan orang tapi dalam hal pidato gitu ya, wah bingung lagi gitu. Terus juga jauh lebih senior kan usianya. Jaga sopannya gimana itu. Nah akhirnya awal-awal tuh bener-bener bingung. Jadi akhirnya sering nanya pakai Maksudnya bahasa. kamu tuh nanya aku Iya, kan bukan pas harusnya. public speaking. Lah malah promosi. Tapi ini lucu loh, dia itu berapa tahun berarti kamu di daerah 5. Jawa Timur? 5 tahun ya? Oh, ngomongnya sudah medok banget. Medok banget. Oke. Foto berikut coba kita lihat tunjukkan. Oh ini Oh, ini mama. mama. Apa sih Adikku. sosok mama dalam kehidupan kamu ini? Ya mama Kan mama itu But- sosok yang disiplin kan, Mama sosok yang disiplin. yang keras. Ini Anaknya fo- banyak lagi. Anaknya banyak. Heeh. Ini foto apa namanya pada saat almarhum papa meninggal. Dan mama itu ya gitu. Jadi mama orangnya cukup keras, papa yang lembut gitu. Jadi mama yang disiplin, papa yang nanti udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa gitu. Jadi, nah aku melihat sosok dua itu tuh juga akhirnya ngelihat oh akhirnya mereka langgeng sampai akhir hayatnya juga, papa sampai akhir hayatnya karena memang mereka berbeda tetapi bisa bersatu. Yang berikut, foto yang berikut. Ada foto tadi? Papa. Iya ini Masih papa sedih pasti nih. ya? Papa tuh ya semua bapak pasti pacar atau in love pertamanya bagi semua anak perempuan ya. Apalagi papaku tuh ya tadi aku ceritakan papa bagian lembutnya. Jadi Apa yang kamu sama paling ingat? Yang papa katakan? wisdomnya sih Wisdomnya banyak. Banyak papa wisdomnya. Jadi lucu waktu kecil itu Mm-mm. papa pernah bilang, Arumi tahu nggak kenapa kamu cantik? Katanya gitu. Kenapa pa? Gitu. Aku kira kenapa kan gitu. Karena waktu mama hamil, papa sama mama nggak pernah ngehina orang katanya. Itu menanamkan aja. Itu dari kecil sekali aku mungkin SD, cuman masih keinget sampai sekarang. Bahwa apa yang walaupun sebatas ucapan, apa yang kita ucapkan untuk orang lain baik sengaja ataupun enggak, pasti akan balik ke Balik ke kita kita atau lagi. ke anak kita. Jadi yang baik-baik lah wisdom ya itu. yang diucapkan. Apa sih yang kamu ngerasa belum sempat melakukan apa gitu untuk papa ada? Apa ya, belum sempet. Sebenarnya papa itu tuh pengen tinggal di rumah yang dia bikin, kan papa arsitek. Cuman selama ini ketika anak-anaknya masih kecil Masih kan kecil. kita nggak mau tinggal di tanah yang, karena papa tuh sukanya agak jauh, agak Oh, dingin gitu. Pernah bilang mau masa tuanya di situ gitu. Tapi sudah keburu berpulang, akhirnya yang melaksanakan itu ya mama dan adik-adikku aja gitu. Karena pada saat itu tanah kita kan jauh banget, adik-adik masih sekolah, kuliah masih jauh. Jadi akhirnya nggak mau tinggal di sana dulu. Baru sekarang nih. Baru sekarang. Oke. Nah, Arumi ini dulu, kamu tuh dari umur 6 tahun ya Iya. di dunia hiburan. Ya, coba kita lihat ini kompilasi sinetron film-film yang pernah dimainkan. Udah siap nontonnya? Wah. Oke. Berikut. Baiklah. Arumi Begitu. umur 6 tahun udah syuting, udah kerja lah istilahnya Ya. gitu ya. Apa yang gak enak sih? Apa yang nggak enak pada saat dari kecil itu? Temennya jadi nggak ada yang seumuran. Ada sih, cuman sangat terbatas dan sedikit gitu. Karena menghabiskan banyak waktunya itu dan bergaulnya di lingkungan kerja. Di ruang kerja. Nah, ini kan film-film kamu macam-macam juga ya. Macam-macam. Kalau kamu ingat ada peran-peran yang cukup ya apa istilahnya ya? Berani. Fenomenal. Peran cukup berani bila dibandingkan dengan tugas kamu sekarang, Sekarang bener. gitu. Iya, gimana kamu melihat itu? Kalau dulu kan aku nggak pernah menyangka masa depanku seperti ini, kan nggak ada yang pernah baca ya gitu. Dan pokoknya pada saat dulu tuh sebenarnya bukan karena berani banget, cuman memang berusaha untuk seprofesional mungkin. Karena apalagi di dunia acting
semakin banyak peran itu berarti semakin belajar karena Jam tiap terbang makin tiap banyak. peran itu kasih kita pelajaran yang banyak banget gitu. Dulu sih akhirnya gitu, jadi pengen punya peran ini bukan karena pengen menampilkan keberaniannya, tapi pengen punya pengalaman yang banyak. Tantangan Karena- acting gitu lah. Mm-mm. Nah tapi kan ya orang lihatnya macam-macam dan beda-beda. Betul. Termasuk anak-anak kamu besok kalau browsing. Nah, "Mama." itu dia. Itu gimana? Apa ya? Nggak apa-apa ya kalau untuk anak-anak ya aku jelasin. Kalau untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat tuh sebenarnya harus bisa dibedain ya, mudah-mudahan bisa membedakan. Itu aku yang dulu dan maksudnya walaupun seperti itu dan aku sekarang begini, nggak pernah menyesali sedikit pun semua perjalanan karir. Karena memang semua itulah yang mengantarkan aku juga sampai sekarang ini. Oke. Ini 19 tahun menikah, yang berikut ini tamu saya 19 tahun dia nekat pergi ke Jakarta, mau menaklukkan Jakarta katanya. Hanya berbekal uang untuk transport aja 1.500 rupiah. Siapa dia? Kita panggilkan, inilah Mas Dayan! Kita akan kembali lagi dan kembali tetap di Ruby. No Secret. Wow.